Halo Sobat Racing, kembali lagi ke Voice Channel. Dan pada kesempatan kali ini saya menemukan kembali kendala pada motor Beat FI lama ya teman-teman. Nah, lalu kendala apa yang dikeluhkan oleh pengguna motor ini, yaitu pada saat awal bukaan gas pada Beat ini, yaitu dia pada CVT-nya, area CVT-nya ajlok-ajlokan atau geredek ya teman-teman. Nah, pada tahap pembukaan awal tadi yaitu seperti ini teman-teman. Nah, ini agak sulit dibuka teman-teman ya. Pada cover CVT-nya ini agak sulit dibuka. Sepertinya ini terdapat kendala pada bagian lahar bak CVT yang terdapat di belakang ini ya teman-teman. Nah, seperti ini cukup sulit untuk membuka pada area cover CVT Beat FI lama ini. Saya buka terlebih dahulu. Nah, mungkin kendala pada Beat FI ini juga bisa kalian temui di Beat FI yang terdapat di daerah kalian ya teman-teman. Seperti ini kondisinya pada cover CVT ini cukup sulit untuk dibuka, dan ini menjadi kendala sendiri ya teman-teman. Nah, sepertinya ini harus secara barbar ya teman-teman untuk melakukan proses pembukaan pada cover CVT Beat FI lama ini. Saya menggunakan kedua buah ini, alat seperti ini, obeng dan juga plat besi. Nah, dan akhirnya untuk sekian menit pada area bak CVT-nya sudah terbuka ya teman-teman. Dan ini apa penyebabnya? Sepertinya pada bagian laharnya itu terlalu seret ya teman-teman. Untuk bagian as belakangnya tidak cukup ini ya teman-teman. Sepertinya ini harus dihamplas saja seperti itu. Lanjut kita pembukaan pada area komponen CVT-nya dan apa yang menjadi kendala pada Beat FI ini ya teman-teman. Nah, selesai melakukan tahap pembukaan pada bagian komponen CVT Beat FI lama ini, dengan sekilas saya menemukan kendala pada motor ini ya teman-teman. Nah, seperti ini kondisi pada bagian puli belakangnya. Saya buka terlebih dahulu bagian kanvas otomatisnya. Nah, seperti ini. Sekilas saja mengecek pada bagian kampas otomatisnya, pada area kampas otomatis ini. Nah, seperti ini ya teman-teman. Ini kondisinya sudah tidak standar atau bukan original ya teman-teman. Ini kondisinya
apa namanya mendapati kampas otomatis yang lokal, tentunya itu akan membuat geredeg pada komponen CVT ini ya teman-teman. Nah, untuk pengakalan saya akan lakukan juga pada kampas otomatis lokal ini, dan bagaimana cara mengakalinya tentunya simaklah terus ya teman-teman, jangan kalian skip. Nah, pada bagian area-area tertentu seperti mangkok otomatisnya seperti ini ya teman-teman, ini dia terlalu mengkilap pada area sentuh antara kampas otomatis dengan mangkoknya. Nah, seperti ini area sentuhnya ini terlalu mengkilap ya teman-teman, seperti kaca ini ya teman-teman. Tentu ini akan mengakibatkan selip pada proses awal bukaan gas. Nah, seperti ini kondisinya. Ini sangat-sangat licin atau sangat-sangat mengkilap sekali ya teman-teman pada kondisi ini. Nah, juga pada bagian rumah rollernya pada kondisi seperti ini, pada kondisi seperti ini dia juga terlalu licin ya teman-teman, atau terlalu mengkilap. Nah, bisa dilihat langsung, cukup terlihat pada kamera ya teman-teman. Nah, seperti ini, dan seharusnya kondisi seperti ini tidak semestinya teman-teman, kondisinya harus tidak seperti ini. Dan untuk cara mengakalinya, saya akan mengamplasnya pada bagian permukaan ini, pada permukaan rumah roller, dan juga permukaan pada area dinding puli pinionnya teman-teman, atau puli starternya, karena pada bagian bit lama ini ada puli starter yang terdapat gigi-gigi. Nah, seperti itu. Lanjut untuk pengecekan bagian puli belakangnya atau puli sekunder, bahasa tekniknya seperti itu. Untuk puli sekundernya sepertinya ini juga ada kendala teman-teman ya. Nah, seperti ini kendalanya. Pada saat dia bukaan penuh, nah seperti ini seperti ini tidak penuh ya teman-teman. Nah, bisa dilihat langsung oleh teman-teman dimanapun berada. Pada kondisi seperti ini tidak menekan area full atau tidak full pada tahap pembukaannya. Nah, seperti ini prosesnya. Mungkin itu menjadi kendala pada bit ini ya teman-teman, tidak mencapai tenaga penuh atau tidak mencapai top speed yang diinginkan. Karena pada kondisi ini bisa terjadi kondisi di mana top speednya hanya mentok di sekitar 90-an lah gitu. Betul, Pak Ubay? Nah, seperti itu ya teman-teman. Ini juga disaksikan langsung oleh pengguna pada motor ini. Nah, sembari saya menjelaskan pada video ini juga disaksikan langsung oleh pengguna motor Beat FI lama ini. Nah, seperti ini ya teman-teman. Kondisinya pada area belakang pulinya terdapat kendala. Kendalanya yaitu seperti ini. Ini tidak menekan pull ya teman-teman. Nah, seperti ini. Dia hanya mentok di segini aja. Seharusnya dia menekan pull pada bagian dinding pinggir as puli belakangnya. Baik, kita membukanya terlebih dahulu. Dan apa yang menjadi kendala pada untuk kondisinya, ini sangat mudah dibuka ya teman-teman. Untungnya sangat mudah dibuka. Nah, seperti ini. Dan apa yang menjadi kendala pada kondisi ini. Nah, seperti ini. Baik, kita buka aja terlebih dahulu.
kondisinya seperti ini ya teman-teman. Nah, pada area bagian belakang slidernya terdapat karet yang tidak sesuai ini ya teman-teman. Tidak semestinya dipasang pada area. Nah, ini sepertinya yang menjadi kendala, area belakang puli ini tidak menekan pull ya teman-teman, atau bisa dikatakan pada bagian atau saat mesin ini meraung pada kondisi pada saat jalan di jalan raya, kondisinya ini tidak bisa mencapai top speed yang diinginkan ya teman-teman. Nah, seharusnya seperti ini ya teman-teman. Ini sudah mendapati kondisi pull yang mana di saat tadi awal pengecekan dia tidak menekan pull seperti ini. Nah, seperti ini. Itu dikarenakan, nah seperti ini ya teman-teman. Ini sudah full kondisinya. Kalau kondisinya seperti ini. Baik, lanjut kita tahap pengakalan pada bagian kampas otomatis dan juga lumah roller, dan juga lainnya pun saya akan mengakalinya pada bagian-bagiannya. Dan juga seperti ini pada bagian mangkok otomatisnya yang terlalu mengkilap, dan itu akan menimbulkan dampak selip pada kampas otomatis itu sendiri. Lanjut kita proses pengakalan satu persatu pada komponen CVT Beat FI lama ini ya teman-teman. Nah, untuk tahap pengakalan pada bagian belakang puli CVT Beat FI ini saya menggunakan dus seperti ini ya teman-teman, untuk untuk agar tidak bocor pada area slidernya yang terdapat banyak grease atau template ya teman-teman. Nah, seperti ini. Dan juga nah seperti ini untuk pengakalan pada area belakang CVT-nya. Saya ratakan terlebih dahulu. Lanjut kita penggunaan grease pada bagian slidernya teman-teman, jangan lewatkan. Nah, untuk pelumasan pada bagian slidernya dilumasi aja semuanya seperti ini, dipenuhi juga tidak apa-apa ya teman-teman. Nah, seperti ini. Duh, ya rek coplok deh. Seluruhnya untuk ketiga slidernya tentunya itu harus teman-teman lumasi ya. Nah, seperti ini secukupnya saja teman-teman. Nah, untuk bagian ininya kita pasangkan kembali. Nah, seperti ini aja. Lanjut untuk pengakalan bagian lumah rollernya teman-teman. Untuk bagian lumah rollernya saya akan melakukan penghaplasan segini aja teman-teman. Nah, diputar seperti ini, diputar, digoyang gitu seperti itu. Nah, seperti ini aja diputar. Dalam penghamplasannya ngambang aja, gak perlu ditekan penuh agar kinerja pada fan belnya tidak terjadi slip ya teman-teman. Dan ini cara yang sangat mudah dilakukan semua orang. Nah, seperti ini. Nah, sudah tidak mengkilap lagi kan, seperti yang tadi awal video. Ini sudah kasar ya teman-teman. Dan cara seperti ini banyak dilakukan oleh mekanik racing tentunya ya teman-teman. Nah, seperti ini. Seluruhnya tinggal di amplas saja, amplas ngambang ya teman-teman. Nah, untuk bagian puli starternya juga perlukan penghaplasan ngambang ya teman-teman. Cukupnya sampai benar-benar kasar agar kinerja dengan panbel itu kembali optimal ya teman-teman. Nah, seperti ini.
Kita pinggirkan terlebih dahulu bagiannya. Saya akan mengakali bagian pada area kanvas otomatisnya teman-teman. Nah, untuk bagian kanvas otomatisnya seperti ini. Saya akan mengakalinya dengan menggunakan gergaji besi ya teman-teman. Tujuannya apa? Nanti saya akan jelaskan. Terlebih dahulu saya akan melakukannya gergaji pada kanvas otomatis ini. Saya akan melakukannya 2 garis saja ya teman-teman. Nah, untuk tahap pembuatan jalur pada kanvas otomatis ini sudah saya lakukan. Hasilnya seperti ini ya teman-teman. Nah, untuk tujuannya apa? Dalam mengakali garis dengan menggunakan gergaji besi yang tadi saya lakukan, yaitu untuk mengeluarkan jalur kotoran ya teman-teman. Karena seperti halnya pada kampas-kampas atau disc bed depan terdapat kampas yang garis seperti ini ya teman-teman, dan itu tujuannya untuk mengeluarkan kotoran ya teman-teman, untuk jalur keluarnya kotoran. Nah, seperti itu. Untuk bagian yang mengkilapnya pada kampas ini saya melakukan dengan mengamplas saja sampai tidak terlihat mengkilap. Nah, seperti ini teman-teman juga bisa lakukan di rumah sendiri dengan cara yang saya lakukan ya teman-teman. Nah, untuk bagian mengkilapnya seluruhnya kalian amplas saja agar tidak terjadi selip pada area tekan kepada mangkok otomatis itu sendiri ya teman-teman. Nah, seperti ini caranya. Saya percepat saja, bukan percepat videonya, percepat tangan saya aja. Nah, seperti itu. Nah, tahap lebih lanjut pada area mangkok otomatisnya seperti ini ya teman-teman. Ini terlalu mengkilap. Nah, seperti kaca ya teman-teman. Nah, untuk bagian mangkok otomatisnya yang mengkilap seperti ini bisa teman-teman lakukan dengan menggunakan amplas ya teman-teman. Teman-teman lakukan sampai kasar dan tidak terjadi mengkilap seperti ini. Karena pada tahap pengakalan yang saya lakukan, saya langsung saja menggunakan mata toner seperti ini ya teman-teman. Nah, untuk tahap akhir pada pengakalan bagian mangkok otomatis ini seperti ini hasilnya teman-teman. Nah, ini tidak mengkilap seperti tadi awal video tadi. Nah, tentu ini akan mengakibatkan dampak yang seret terhadap kampas otomatis itu sendiri. Nah, lanjut untuk tahap pengakalan bagian as belakang pulinya ya teman-teman, karena pada saat tadi proses pembukaan cover CVT-nya sendiri itu terlalu sulit. Nah, saya akan menggunakan amplasnya, mananya teman-teman ya teh. Saya tengan lah. Nah, seperti ini teman-teman ya. Susahnya jadi YouTube. Nah, untuk bagian yang terdapat as belakang seperti ini saya akan melakukan tahap pengamplasan saja, karena pada video awal tadi bisa kalian saksikan ini sangat sulit dibuka ya teman-teman. Nah, saya akan melakukannya seperti ini saja dengan memutar pada bagian roda belakangnya untuk mengikis sedikit
pada area sentuh dengan bearing itu sendiri. Nah, seperti ini. Lanjut pengukuran pada bagian cover CVT-nya ya teman-teman. Apakah cara ini bekerja dengan baik atau tidak? Nah, sepertinya sedikit lagi teman-teman untuk tahap pengakalan pada bagian as belakang ini. Sedikit lagi teman-teman ya. Terima kasih bagi teman-teman yang tidak men-skip video ini. Dan jangan lupa subscribe, like, and komennya teman-teman. Nah, untuk tahap pengakalannya seperti itu saja dengan menggunakan hamplas agar lebih mudah masuk cover CVT-nya seperti ini tuh. Cover CVT-nya seperti ini agar lebih mudah masuk ya teman-teman. Nah, seperti ini ya teman-teman. Gimana? Mantap kan? Mantap. Pengobai? Mantap. Nah, seperti itu ya teman-teman. Disaksikan langsung oleh pengguna motor ini juga. Pokoknya riuh lah dalam proses servis dan juga video. Nah, baik teman-teman, tahap demi tahap telah saya lakukan pada bagian komponen CVT bit FI ini ya teman-teman. Nah, untuk bagian ininya sudah saya lakukan caranya seperti ini ya teman-teman. Tinggal kalian garisi saja dengan menggunakan gergaji besi. Nah, untuk bagian mangkok otomatisnya tinggal kalian gunakan hamplas sampai benar-benar kasar seperti itu. Nah, untuk bagian ininya juga saya sudah perbaiki tadi karena pada pertengahan video tadi terjadi kondisi yang tidak sesuai ya teman-teman. Itu akan berdampak pada top speed motor ini sendiri. Untuk bagian ininya juga saya telah melakukan penghamplasan. Dan untuk mana lo mahlolernya nyatanya, aduh. Nah, untuk rumah lolernya seperti ini, tinggal dihamplas saja bagian yang mengkilapnya. Karena bagian pada komponen untuk yang lainnya ini masih bagus ya teman-teman. Setelah tadi melakukan pengecekan, dan hanya itu saja kendalanya pada kondisi motor bit FI ini. Nah, untuk mempercepat proses pemasangan, saya akan melakukannya dengan sangat cepat ya teman-teman. Nah, saya menggunakan tisu seperti ini dengan terlebih dahulu digecrotkan dengan menggunakan bensin ya teman-teman. Nah, lanjut kita pengelapan pada area-area yang bergesekan dengan panbel itu sendiri agar tidak terjadi slip ya teman-teman. Ini prosesnya sangat cepat pada kondisi seperti ini karena seperti ini, karena sebelumnya ini telah melalui tahap pembersihan ya teman-teman dan masih dalam kondisi bersih. Dan untuk area yang bergesekan saja saya lapnya dengan menggunakan tisu dengan pertalit ya teman-teman, ataupun pertama lainnya pun bisa. Saya pergunakan kembali tisu dengan dengan bensin seperti ini, digosok-gosok saja
digosok-gosok terus sampai keluar jin ya teman-teman. Nah seperti ini aja teman-teman, mudah-mudahan ini keluar jin digosok-gosok seperti ini. Nah seperti itu. Lanjut kita tahap pemasangan pada area rollernya ya teman-teman. Nah, untuk tahap pemasangan pada bagian rollernya karena berbeda bentuk dan juga gram, kita pasangkan silang seperti ini. Nah seperti ini ya teman-teman, untuk pemasangan roller yang berbeda gram, agar kinerja pada roller ini sendiri tidak bermasalah ya teman-teman. Nah kita cek kembali bagian area-areanya. Nah untuk ini sudah tepat ya teman-teman. Area sentuhnya seperti ini, berada di kanan samping atau berlawanan arah putaran pada rumah roller ini. Untuk area sentuh dengan bosnya dilumasi aja secukupnya, jangan terlalu banyak. Nah seperti itu. Lanjut kita pemasangan bosnya seperti ini ya teman-teman. Kita pasang kembali bagian tutup platnya. Nah untuk bagian ininya, platnya atau ring modifikasinya seperti ini, bisa di luar ataupun di dalam yang terdapat di area rumah roller itu sendiri. Nah untuk bagian ininya saya juga akan pasang. Lupa teman-teman, belum dilap ini. Aduh, ini terdapat banyak grease atau template ya teman-teman. Untuk kondisinya ini harus diganti ya teman-teman pada area bagian dinding puli belakangnya. Nah seperti ini, karena ini telah cacat ya teman-teman, saya percepat saja. Nah seperti itu. Nah, teman-teman kagigirkan hela ya, seperti ini. Cara alami saja menggunakan kaki ya teman-teman. Mohon maaf terganggu perlihatan pada kamera ini. Seperti itu. Lanjut kita pemasangan pada area blok CVT-nya teman-teman. Nah, untuk cara pemasangan pada panbelnya seperti ini, dia harus menghadap atau terbaca seperti ini, jangan kebalik seperti ini ya teman-teman. Itu langkah termudah untuk pemasangan panbel yang terdapat di motor-motor Honda, karena tidak ada arahnya teman-teman. Sebelumnya kita lumasi dulu dengan menggunakan grease kembali area bearing yang terdapat di puli belakang ini. Nah seperti itu. Serot. Untuk tahap pengetesan seperti ini ya teman-teman, ini tidak adanya slip kembali dengan mendeteksi pada suaranya. Nah ini suaranya sepertinya sudah kembali normal. Kita langsamnya terlebih dahulu, kita naikkan dulu langsamnya RPM-nya.
baik, kita tahap langsung pemasangan pada bagian covernya teman-teman. Nah, baik, untuk tahap pengetesan sudah saya lakukan dan itu bekerja baik ya teman-teman. Untuk tahap-tahap tadi yang saya lakukan dengan pengakalan seadanya seperti itu. Untuk video kali ini saya cukupkan sekian. Semoga bermanfaat bagi teman-teman yang mengeluhkan kondisi pada motor Beat FI seperti ini. Apabila teman-teman mempunyai Beat seperti ini, silahkan lihat video ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk video kali ini ya teman-teman. Sekian, terima kasih. Salam racing dari WOS Channel. Assalamualaikum. Jangan lupa subscribe, like, and komennya teman-teman. Untuk mendapatkan kembali video berikutnya, silakan teman-teman aktifkan loncengnya teman-teman atau notifikasinya seperti itu. Sekian, salam racing dari WOS Channel. Assalamualaikum. Stop.